Oke, kita teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Priantoro, NIM saya 2110601057, program studi manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Ya. Di sini saya akan membuat suatu video karena video ini mencantumkan nilai UAS saya, kan, nilai UAS, ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen pengantar. Sekarang kita ke biodata saya, oke? Ahmad Priantoro, manajemen. Lanjut ya guys. Nah, di sini saya akan explain about this motion that is etika, ya kan. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul saya, yaitu etika. Etika, pengertian etika pendidikan. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggalnya mempunyai banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta, artinya adalah adat kebiasaan, ya kan. Terus dalam etika menurut Islam tuh dalam bahasa Arabnya yaitu akhlakul islamiyah, ya kan, atau adab. Dan akhlak Islamiyah adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW, yang dimana yang di dalamnya akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya, ya kan. Nabi Muhammad nggak diragukan lagi, kenal dengan etika dan akhlaknya. Explain some detail here. Jadi di sini saya akan lebih mendetailkan tentang etika. Menurut secara umum, etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk terdapat di masyarakat, ya kan. Jadi kalau orang-orang tuh melihat tuh, oh itu etikanya buruk, oh itu etikanya bagus, oh akhlaknya bagus gitu. Jadi lebih ke masyarakat penglihatan gitu. Lanjut. Sedangkan etika menurut para ahli, saya mengutip dari dua para ahli dalam sejarah, yaitu Ki Hajar Dewantara mengartikan etika merupakan ilmu yang mempelajari soal kebaikan atau keburukan di dalam hidup manusia semaunya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan, ya kan? Terus sedangkan menurut Suegarda Bakawaja, biasa orang-orang zaman dahulu gitu namanya muter-muter, mengartikan etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai diri itu sendiri, ya. Jadi itu orang tuh zaman dahulu tuh dilihat itu dari etikanya, walaupun setinggi-tinggi ilmu, sebanyak-banyaknya ilmu, kalau nggak punya etika itu tetap dinilai rendah, karena etika lebih diutamakan. Nah, ini ada lagi nih, saya mengutip lagi dari pengertian etika. Etika adalah ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Etika berupa refleksi kritis untuk menentukan pilihan, sikap, dan bertindak secara benar ketika terjadi dilema dalam menentukan kegardaan moral yang sama-sama sah dalam kehidupan. Sedangkan moral bukanlah ilmu untuk menelaah, tetapi ia menjadi objek dari etika ketika etika berfungsi sebagai ilmu penelaah, ya kan? Pahami sendiri. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya.
Dengan demikian, bagaimanapun sesederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan bahasa ilmuwan yang sistematis atau mengajarkan yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode pengajaran, pengawasan, dan bimbingan murid. Dalam istilah luas digantikan dengan istilah pendidikan. Menurut Prof. Lodge dalam buku Philosophy of Education, katanya menyatakan bahwa perkataan atau pendidikan dipakai kadang-kadang dalam arti yang sempit. Segala sesuatu yang kita katakan, pikirkan, atau kerjakan, mendidik kita tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, ya kan, baik dari benda hidup maupun dari benda mati. Dalam pengertian yang lebih luas, ini hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Good. Biasa suara motor, ganggu banget. Lanjut, ini saya mendapat kutipan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammimam sholihal akhlaq. Jadi sebagian ulama kayak mengaitkan innama bu'istu liutammimal makarimal akhlaq, ya kan. Jadi sesungguhnya aku diutus menjadi rasul tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang soleh gitu. Jadi Rasulullah itu turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak kalian. Jadi kalau kalian punya akhlak, berarti kalian. Lanjut. Macam-macam etika nih. Etika ada 4, yaitu etika deskriptif, etika normatif, etika umum, sama etika khusus. Lanjut. Etika deskriptif adalah etika, merupakan jenis etika yang berupa melihat sikap dan perilaku manusia serta apa yang ia kejar dalam kehidupan ini sebagai hal yang memiliki nilai. Upaya melihat sikap dan perilaku tersebut dilakukan dengan kritis dan rasional. Kalau yang kedua, etika normatif adalah jenis etika yang berupaya menetapkan beragam siswa dan berperilaku ideal yang semestinya dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan ini. Etika jenis ini memberikan penilaian dan juga memberikan norma sebagai kerangka dan dasar perilaku manusia yang hendak diputuskan. Lanjut. Wah, bentar. Nah, etika umum. Jenis-jenis ini berhubungan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis, sehingga adanya etika di sini menjadi tolak ukur atas baik buruknya suatu tindakan. Ini udah etika umum, udah biasa orang-orang melihat dari masyarakat umum. Ini kalau etika khusus dari be yourself, ya kan, be myself, ya kan, menjadi merupakan suatu penerapan dari prinsip moral di dalam kehidupan manusia secara khusus. Misalnya bagaimana seorang mengambil suatu keputusan dan tindakan dalam kehidupannya. Etika khusus di atas kemudian masih dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Lagi, ini cabang lagi 2. Etika individual. Etika individual merupakan etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap dari manusia terhadap diri mereka sendiri. Itu individual, kan, karena individual sendiri, ya kan. Kalau etika sosial merupakan etika yang berhubungan dengan kewajiban, sikap, dan juga perilaku manusia sebagai umat manusia. Terus kita ke contoh-contoh etika. Nah, ini dia, ini sebagian kecil contoh etika, ya. Contoh-contoh etika. 1, mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang, ya kan. Jangan langsung gedok-gedok langsung masuk, ya kan, langsung makan pulang. Jangan, ya kan. Yang kedua, orang lain mencium tangan kedua orang tua, ya kan, orang tua lain, entah yang tua dah di antara kita harus menghormatinya, ya kan. Itu udah sebagian dari etika, adab, ya kan. Yang ketiga yaitu ketika akan beraktivitas, ya kan, kalau kita mau ngapa-ngapain, kita harus beraktivitas, kita harus tahu etikanya dulu. Ya, kita mau main bola, etikanya harus kayak gini gitu. Terus membuang sampah pada tempatnya, itu juga harus perlu. Itu kita
kita membuang sampah tuh penting juga ya kan. Yang keempat tuh yang terakhir nih, itu yang sangat susah ya kan. Memohon maaf ketika melakukan kesalahan itu jarang sih orang yang mohon maaf, bahkan dari sifat manusia pun dia tidak saling memaafkan, bahkan mengejas dirinya tuh aku tuh nggak salah gitu. Jadi kita harus saling-saling introspeksi diri ya kan. Itu. Darah. Thank you. Jadi cukup sekian pemaparan tentang etika dari saya ya kan. Kalau ada yang mau kurang di sini saya sudah menentarakan kontak person ya kan. Nomor saya ada, email saya ada, bisa calling-calling ya kan. Dinas Siratal Mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.